Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Latifah selaku moderator dari kelompok 3. Nah, di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang dana pensiun. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Ilmah Nurmayanti, yang kedua yaitu ada Risa Yuningrum, yang ketiga yaitu saya sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ilmah Nurmayanti. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah sejumlah dana yang diperoleh peserta setelah tidak bekerja atau sudah berhenti bekerja dari suatu lembaga atau perusahaan. Sedangkan pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menjelaskan bahwa dana pensiun adalah sebuah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun ini sangat berperan dalam upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga dana pensiun ini menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Yang kedua, mengembangkan atau menginvestasikan uangnya. Yang ketiga itu membayarkan manfaat pensiun. Maksud dari mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Maksudnya itu, lembaga dana pensiun melakukan pendataan peserta yang hendak mendaftar ke dana pensiun. Setelah mendapatkan data, keduanya ini melakukan kontrak. Untuk menjalankan iuran per bulannya atau tiap berapa bulannya dan sejumlah uangnya. Yang kedua, setelah uang ini terkumpul, lembaga dana pensiun ini dapat menginvestasikan uang yang telah terkumpul tadi. Dapat melalui tabungan, deposito, surat utang negara, obligasi, dan lain sebagainya yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun, Peraturan OJK, dan peraturan lain yang mengatur mengenai dana pensiun. Yang ketiga yaitu membayarkan manfaat pensiun. Ketika peserta sudah memasuki masa pensiun atau peserta ingin mengambil dana pensiunnya, maka lembaga dana pensiun dapat memberikan manfaatnya kepada peserta ataupun ahli waris yang berhak menerimanya. Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain sebagai tabungan dan investasi, sebagai asuransi, sebagai pensiun. Maksudnya yang tabungan dan investasi itu, jadi iuran yang dikeluarkan peserta tiap bulannya kepada lembaga dana pensiun nanti di akhir dapat diambil manfaatnya. Jadi setelah diakumulasi nanti diambil manfaatnya, dan itu memiliki fungsi sama seperti tabungan bagi kita. Kedua yaitu sebagai pensiun, yaitu seluruh iuran dan hasil pengembangannya akan dibayarkan ketika peserta mencapai masa pensiun. Namun apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia, maka manfaat pensiun bulanannya bisa diterimakan kepada suami atau istrinya atau anak yang masih berhak. Yang ketiga yaitu sebagai asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bekerja sebelum pensiun usia normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. Selanjutnya yaitu mengenai dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah ini dalam penyelenggaraannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah ini merupakan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Jadi sebenarnya dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah ini sebenarnya itu hampir sama. Hanya saja yang membedakan itu terletak pada prinsip-prinsip syariah, di mana itu diatur juga dalam
fatwa-fatwa dan DSN MUI. Nah, dalam dana pensiun syariah ini tuh menggunakan akad-akad seperti akad ijaro, akad wakalah, akad hisbah. Selanjutnya yaitu mekanisme operasional pengelolaan dana pensiun. Menurut Sula tahun 2004-176, mekanisme pengelolaan dana adalah dana yang dibayarkan peserta yang kemudian terjadi akad seperti akad mudharabah atau akad bagi hasil antara pengelola dana dan juga peserta. Lah, kumpulan dana-dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah, dapat juga diinvestasikan lainnya. Lalu dikurangi dengan biaya operasional. Setelah dikurangi dengan biaya operasional, maka terhitunglah profit atau keuntungan. Setelah itu, dibagi hasil antara peserta dan juga lembaga dana pensiun yang telah disepakati di awal kontrak. Setelah itu barulah peserta mendapatkan jumlah manfaat pensiun. Selanjutnya yaitu produk dana pensiun. Produk dana pensiun ini yang pertama ada DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja. DPPK ini itu dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri. Lah, untuk program yang diberikan oleh DPPK itu ada program iuran pasti dan ada program manfaat pasti. Nah, program iuran pasti yaitu program yang dilakukan dengan melakukan iuran yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran dan hasil pengembangannya tadi dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun di masa mendatang. Sedangkan yang program manfaat pasti yaitu program manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Formula yang umum digunakan untuk menentukan besar manfaat pensiun untuk jenis program ini yaitu pensiun pendapatan terakhir yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun. Lah, DPPK ini tuh dapat membentuk unit syariah dalam dana pensiun syariah. Dalam pembentukan tersebut harus memiliki pengelolaan unit syariah dan calon peserta unit syariah. Selanjutnya yaitu ada DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. DPLK ini tuh merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Program dana pensiun ini tuh dengan cara menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Tetapi terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Jadi program pensiun iuran pasti dalam DPLK ini tuh dilakukan secara mandiri, berbeda dengan program iuran pasti dengan yang ada di DPPK. Lah, di DPLK ini tuh menawarkan produk paket investasi syariah. Paket investasi syariah ini tuh sekumpulan jenis investasi berdasarkan investasi syariah. Dalam paket tersebut, dana pensiun ditempatkan di berbagai produk pasar uang seperti deposito, surat berharga negara, reksadana pasar uang, dan instrumen lainnya yang berbasis syariah. Contoh produk DPLK itu ada DPLK Muamalat, ada DPLK Mandiri, ada DPLK Pengen Life. Dan materi selanjutnya yaitu tentang isu dan problematika dari dana pensiun. Nah, isu dan problematika dari dana pensiun ini dibagi menjadi dua, yaitu terutama dalam bidang investasi. Nah, dalam bidang investasi ini yang pertama ada pemahaman struktur governance dana pensiun atau bisa disebut dengan pendiri, pengawas, dan pengurus yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola dana pensiun. Nah, hal ini menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang dapat menjadikan kinerja yang tidak baik. Yang nomor 2 yaitu peningkatan kualitas SDM dan sistem operasi dana pensiun. Nah, hal ini terkait dengan investasi yang memerlukan prinsip kehati-hatian. Saat ini masih belum ada kewajiban perusahaan dana pensiun untuk menyediakan bagian tersendiri yang mengatur manajemen investasi, yang lebih banyak mengetahui kondisi pasar uang. Yang ketiga yaitu arahan investasi
Untuk dana pensiun harus bersifat fleksibel, adjustable sesuai kebutuhan, namun tetap mengedepankan kehati-hatian atau bisa disebut dengan prudent. Yang keempat yaitu kontribusi langsung pada pembangunan belum maksimal atau bisa disebut dengan indirect investment. Hal ini muncul karena secara umum investasi portofolio dana pensiun yang dilakukan masih dominan pada pasar modal dan pasar uang, belum memasuki sektor real. Nah, yang kelima yaitu kinerja dana pensiun berfluktuasi tergantung kondisi makroekonomi dan mikroekonomi. Isu dan problematika dalam permasalahan kelembagaan dan kepesertaan. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan dana pensiun relatif stagnan, cenderung menurun. Sedangkan yang kedua itu timbulnya BPJS ketenagakerjaan berpotensi semakin menurun eksistensi dana pensiun, baik DPPK maupun DPLK. Bila BPJS ketenagakerjaan menerapkan iuran tinggi dengan sifat mandatori, seharusnya menganut prinsip multipilar. Nah, untuk yang ketiga yaitu perlunya peninjauan kembali kewajiban pembelian asuransi anuitas setelah peserta PPIP. Yang keempat yaitu perlunya perlindungan peserta pensiun DPPK, PPIP dari pengaruh langsung gejolak pasar modal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Risa Ayuningrum. Nah, selanjutnya adalah persamaan dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional. Dari segi fungsinya, yaitu sama-sama memberikan rasa aman bagi karyawan dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Dari segi operasionalnya, itu sama-sama bertujuan untuk menjanjikan pensiun. Hanya saja pengelolaan dana pensiun syariah dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Perbedaan utama antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional adalah terletak pada kegiatannya. Kegiatan dana pensiun syariah itu harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, misalnya yaitu adanya akad saat menjadi peserta atau pada saat pembayaran iuran. Selain itu, bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, kebijakan investasinya juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah menurut Fatwa DSN MUI. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Dilihat dari segi yang pertama yaitu iuran. Dana pensiun syariah, iuran diberlakukan selaku hibah dengan janji atau akad hibah bisyart dan janji atau akad hibah muqayyadah yang dipakai antara pemberi kerja dengan peserta dalam hal pembayaran iuran. Nah, maksud dari akad hibah bisyart di sini adalah akad yang dilakukan dengan sistem hibah apabila syarat dan perjanjian sudah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan akad hibah muqayyadah adalah akad yang terjadi apabila hibah pemberi sudah menentukan orang yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Misalnya adalah jika misalkan melakukan akad hibah muqayyadah kemudian ingin mengambil dana pensiun sebelum waktunya dengan ketentuan usia 60 tahun, maka tidak bisa mengambil dana tersebut sebelum usia 60 tahun. Kemudian dalam dana pensiun konvensional, iuran selaku keharusan dan komitmen pemberi kerja pada pekerja yang tidak sanggup ditarik kembali iurannya. Yang kedua dari segi investasi, dana pensiun syariah instrumen investasi syariah saja. Tapi jika dalam dana pensiun konvensional instrumen investasinya bebas dan sanggup mengambil investasi apa saja. Segi yang ketiga yaitu dari segi hasil investasinya. Dana pensiun syariah bagi hasil dengan cara mudharabah, sedangkan dana pensiun konvensional bagi hasilnya berupa bunga. Kemudian dari segi manfaat pensiun, dana pensiun syariah sesuai dengan hasil investasi syariah. Sedangkan dalam dana pensiun konvensional sesuai dengan hasil investasi non syariah.
Baik, terima kasih. Saya selaku moderator dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.